Bagaimana cahaya merambat? Nah, pernahkah kalian melihat bayangan kalian pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Pernahkah anak-anak bercermin? Mengapa ya kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi terbentuk? Mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar. Di ruangan yang tertutup tinggi, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat perambatan cahaya yang lurus? Sifat yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Perhatikan gambar. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Sifat yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat dengan jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, muram, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus bagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Nah, berdasarkan sifat cahaya yang tadi, benda dapat dibedakan menjadi 3. Apa saja? Ya, bening, buram, dan gelap. Ketika benda bening, semua cahaya bisa menembus benda. Ketika benda buram, hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Ketika benda gelap, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat kita melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Nah, ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Merah, jingga, hijau, kuning, biru, nila, dan ungu. Lalu, bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Selamat pagi anak ibu. Gimana kabarnya? Iya, mantap. Ada yang kurang sehat? Sarapan nggak tadi? Kalau ada sarapan berarti belajarnya harus apa? Ada yang tidak hadir? Siapa nak? Oh iya, Anugrah sakit. Tadi ibunya ngabarin ibu. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Giliran siapa yang mau doa, nak? Alia, ayo maju Alia, mau doanya, nak. Posisi doa. Amin. Oke, nah ini hari apa, nak ibu? Hari Rabu. Roster kita yang pertama apa? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, kemarin di IPAS kita udah belajar tentang cahaya. Coba buka dulu buku. Halaman berapa itu tentang cahaya kemarin kita pelajari? Coba buka bukumu yang di halaman 4.
Ayo, siapa yang masih ingat apa itu cahaya? Apa itu cahaya? Apa itu cahaya? Apa Elsa? Cahaya? Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Coba sekarang tutup semua matanya. Bisakah kamu melihat ibu yang cantik ini? Sekarang buka matanya. Bisakah kamu melihat ibu? Kira-kira kenapa kamu bisa melihat ibu? Karena ada cahaya. Tadi pada saat kamu tutup mata, kenapa tidak bisa lihat ibu? Karena gelap. Gelap itu karena tidak ada cahaya. Pinter. Nah, coba sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Kira-kira apa aja sumber energi yang paling besar di muka bumi? Apa sumber energi yang paling besar? Apa lagi sumber energi yang bisa dilihat oleh mata? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa? Kilat. Apa lagi? Ibu akan tampilkan melalui video. Ibu harap anak-anak ibu semua menonton dan ditulis bagian-bagian yang penting yang mana. Karena nanti ibu akan sediakan game, ibu akan sediakan LKPD berdasarkan apa yang ditonton. Are you ready? Yes, ma'am. I'm ready. Nah, nanti setelah pembelajaran ini, nak, ibu harap anak-anak ibu nanti mampu menyebutkan sifat-sifat cahaya, mampu mempraktekkan sifat-sifat cahaya, dan mampu mempresentasikan apa aja sifat-sifat cahaya. Ingat ya, jadi harus serius nontonnya, oke? Dan Cahaya sifatnya. dan sifat-sifatnya, didengar ya, nak? Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya. Oke, nah sekarang kita mau praktekkan senternya, nak. Ayo, coba kamu tembakkan senternya ke sini. Yang ini, nak. Yang itu pun boleh. Ayo, yang mana aja boleh. Ke atas. Adakah di sini cahayanya? Ada, Bu. Adakah cahayanya di sini? Ada, Bu. Sifat-sifat cahaya? Ayo, biasa yang kinestetik ini mau maju ke depan. 2 orang cahaya dapat dipantulkan. Ayo, Aji. Satu megang senternya, nak ibu. Satu megang kacanya. Ayo. Coba arahkan cahayanya ke kaca. Oke. Nah, lihat. Pada saat si Aji menembakkan cahaya ke cermin, nah pantulannya sampai ke sana. Lihat pantulannya. Lihat, Bu. Padahal si Aji menembakkan cahaya kemana? Ke cermin, ke depan. Tapi kenapa ada cahayanya di belakang? Karena dipantulkan dari cermin, dipantulkan ke papan tulis. Paham? Ibu, sekarang kita membentuk kelompok karena kita akan mengerjakan LKPD. Nah, di LKPD-nya di sini Ibu sediakan gambar. Kamu harus mengisi salah contoh-contoh gambar ini sifat cahaya yang mana. Oke, bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Dikerjakan secara berkelompok. Ayo, nak, putar kursinya ke sini. Ayo. Nah. Gambar kedua, siapa yang bisa maju? Ayo cepat. Ayo coba gambar kedua, apa ini? Cahaya. Siap-siap yang visual, siapa yang maju? Ayo Alia, maju. Iya, di bawah saya ini. Cahaya menembus benda bening. Oke, keren. Terima kasih anak ibu. Ayo Alia. Sesuai yang sudah kamu tulis. Nah ini, gambar 1 apa itu, nak? Gambar 1. Apa anak ibu? Enggak dengerin.
Iya, gambar yang kedua. Cahaya dapat dihiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Gambar yang ketiga. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan. Yang keempat. Cahaya menembus benda-benda. Yang kelima. Cahaya dapat dipantulkan. Iya. Nah, inilah dia hasil dari kelompok visual. Tepuk tangan dulu untuk kelompok visual. Untuk kelompok auditory ya, dia bisa maju. Ada yang bisa menyanyikan ya? Coba. Iya, boleh, boleh. Kalau belum hafal. Mari.